Memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap Minggu sore pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda memonitor kami saat ini di FM 99,4 MHz. Kami menjumpai Anda kembali dalam program acara Sharing Inspirasi setiap Minggu sore, yang pastinya dalam program acara ini kita menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Dan untuk edisi Sharing Inspirasi hari ini kita juga punya tamu yang istimewa. Di samping saya sudah ada dua orang yang wajahnya sepertinya sudah tidak asing juga ya. Kalau Anda saat ini menyaksikan kami via live Facebooknya RRI Bau-Bau, pasti sudah kenal nih dengan dua orang di samping saya. Nah, jadi pendengar, kita akan membahas tentang film yang kedua ini, produksi ini masih mau finishing ya, tapi sudah ada teasernya loh, sudah keluar. Filmnya Lakarambau, The Hero of Buton, pahlawan Buton, Lakarambau. Nah, kalau orang Buton nih wajib nonton ini karena ini mengangkat tentang hero atau pahlawan di Kesultanan Buton. Oke deh, kita akan bahas itu, tapi saya mau sapa dulu yang di samping saya. Yang pertama ada Alan ASJKG. Wah, ini nama asli atau nama samaran? Itu nama, kalau biasanya nama Anwil lah, nama apa namanya, nama artis lah biasanya. Oh, nama artis. Ya, kalau mungkin ya. seperti kalau nama malamnya itu kayak misalnya kayak nama bencong atau ya Yanto, kalau malamnya Yanti gitu. Oke, jadi biar ada ciri khas gitu ya. Kalau Alan-Alan di luar kan banyak. Alan ASJKG cuma ini maksudnya ya. ASJKG apa sih maksudnya, ada panjangan atau apa? Dulu ASJKG itu dulu nama channel saya yang sebelum saya ganti ke ASJKG, dulu tuh namanya Asja Langkung. Asja Langkung. Ya, Jalangkung itu nama ganggu saya dulu waktu sekolah, waktu SD. Ya, Kenapa karena emang suka muncul tiba-tiba, hilang tiba-tiba? Enggak, karena dari Sekjalani itu jadi biasanya jalaninya kayak dia bilang Sekjalangkung, kayak Oh Jalani. iya Jalani. Jadi ya Sakasiano aja, jadi singkat saja Alan ASJKG. Tapi nampaknya Anda merasa nyaman dengan sebutan itu ya. Dulunya tidak, tapi kalau untuk singkat sekarang kayak tidak. Malah jadi ikonik gitu ikonik, ya. Wah. Oke, jadi Alan ASJKG ini saya panggil Alan aja lah. Ya, Alan Panjangan pakai ASJKG juga. Alan ini sebagai sutradara di film Lakarambau, betul ya. Betul. Wah, keren. Terus juga di sampingnya ada Abah nih. Waduh. Kayaknya udah jadi artis lokal yang sudah mulai menasional nih Abah nih ya. Abah Aslan. Halo Abah Aslan. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Nama saya itu sama sebenarnya sama. Oh gitu. Ya, saya juga namanya Alan. Nah, tapi nama kecilnya dipanggil Alani. 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 Iya. Ya, sekarang dipanggil Abah. Ya, Aslan, Abah Aslan. Ya memang nama kecilnya itu ya Alan. Ya kebetulan nih ketemu juga sama Alan ya. sebagai sutradara emang Lakarambau. ditakdirkan bersama untuk membuat bersama satu karya mungkin. nih Ya. kayaknya. Betul. Tapi luar biasa loh Abah Aslan ini, karena kalau kita lihat dari tampilannya ya, dia tuh memang kemana-mana, meskipun ke Jakarta, keluar kota, udah tahu nih pasti orang Buton. Iya. Emang penampilannya begini terus, pakai sarung Buton ya, atau pakai sejak tahun 2012 ya, 2012 awal saya sudah beralih dari celana ke sarung. Ya. Oke. Sarung. Kemudian ciri khas saya adalah menggunakan kampurui. Iya. Ya, kampurui itu ikat kepala khas Buton ya. Yang mana kampurui ini biasanya dipakai oleh para leluhur kita dulu pada saat kemana-mana begitu ya. Ya, jadi Abah Aslan ini kalau orang Buton udah tahu ya. Tapi kalau ada yang nonton kita atau dengar kita bukan orang Buton, beliau ini adalah budayawan yang juga cukup terkenal. Oke deh, ngomong-ngomong soal film Lakarambau, saya ke Alan dulu. Ya, siap. Film Lakarambau itu menceritakan tentang apa? Dia apakah fokus kepada pahlawan Buton ini yang akan diangkat ya,
yang namanya Laka Rambau ini, atau ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan melalui film ini? Iya, di film Laka Rambau ini sebenarnya adalah film modern, tapi yang dimana hampir sedikit kita tarik ke kolosal. Ya, jadi di film ini yang dimana bukan Yuputi Ikonya yang kita ambil, tapi inspirasi dia punya, semangatnya bagaimana dulu dia melawan para penjajah, yang itu kita ambil dari film Laka Rambau ini. Terus sejak kapan mulai produksinya sampai sekarang sudah ada di tahap apa? Ya, sekarang lagi pasca produksi, yang dimana itu sudah di tahap editing, yang dimana untuk proses akhirnya nih film. Kalau untuk berapa lama kita menjalani ini film itu sudah sekitaran 7 bulan. 2 bulan itu praproduksi, yang dimana kita latihan drama, latihan action fight, yang dimana itu sekitaran pelatihnya dari Pak Jamal Karambau. Dia itu adalah master silat juga, yang dimana juga master IPSI silat di Kota Bau-Bau. Dari semua gerakan itu kita gabungkan dari silat dengan silatnya Balaba. Untuk praproduksi untuk produksi kita sekitaran 5 bulan. Ya, 4 bulan lamanya. 4 bulan. Jadi ini memang genrenya ke action ya. Banyak adegan action di situ ya. Terus kalau Aba perannya sebagai apa? Saya perannya sebagai La Umara. La Umara. La Umara nama sepupu saya, Mbak. Ya, begitu ya. Ya, La Umara itu dia kebetulan menjadi ayahanda daripada Laka Rambau dalam film ini. Ya, memang kisah Laka Rambau ini kita tidak mengangkat film lokal budaya Butonnya, tetapi kemudian ada semacam spirit yang kita ambil dari semangat Oputaiko sebagai seorang pahlawan, di mana nilai-nilai kepahlawanan itu coba kita tuangkan dalam sebuah film yang disebut The Hero of Buton Laka Rambau ini. Memang cukup tertantang kita sebagai seorang teaterawan, ya kita juga tertantang di dalam memainkan film ini, karena memang film ini dicoba digarap oleh anak-anak muda kita, yang mana anak-anak muda ini berani mengambil tantangan walaupun sebenarnya peralatannya kita cukup sederhana. Namun karena zaman sudah berubah, zaman digital sekarang, ya orang bisa membuat film dirinya sendiri pala. Ya, oleh karena itu anak-anak muda ini coba berani menawarkan membuat film ini dengan keberanian yang luar biasa, karena menurut saya film ini bukan hanya film YouTube biasa atau film yang akan tapi kita coba akan tayangkan di film layar lebar. Ya, konsekuensinya kita harus di layar lebar. Ini sutradara kita sudah bertekad bulat, karena memang dia seorang YouTuber, tapi dia bercita ingin membuat film layar lebar. Oleh karenanya kita coba tuangkan dalam imajinasi liar beliau ini. Bilangnya liar ya, tapi mau aja ikut yang liar-liar. Oh ya, Aba karakternya sebagai Bapak La Umara itu gimana? Bisa dijelaskan? Ya, karakter sebagai bapaknya La Umara itu ya memang ya pertama ya sedikit tegas. Ya, orangnya, kemudian juga banyak memberikan nasihat-nasihat kepada generasi yang terutama generasi muda lah. Ya, jadi memang hidup La Umara dalam film itu dia hidup sebatang kara di dalam hutan dengan anaknya Laka Rambau. Namun anaknya ini kemudian pergi meninggalkan ayahanda tercintanya, merantau ke negeri orang, dan cukup lama nanti setelah cukup dewasa baru dia pulang ketemu sama ayahandanya itu La Umara. Alan, bagaimana ceritanya sehingga yang tadinya Laka Rambau hidup bersama ayahnya, kemudian tiba-tiba dia dinobatkan sebagai pahlawan? Kalau dalam isi cerita Laka Rambau ini, dalam film ini bahwa kenapa dia dinobatkan sebagai pahlawan? Di sini kita ada seperti peran antagonisnya,
dalam film ini, yang dimana yang peran antagonis tersebut ini dia kayak seperti apa namanya? Apa lagi namanya, Bapak? Preman. Preman kalau bahasanya preman kalau misalnya menekan orang-orang buton ini, yang orang buton ini orang-orang kampung segala macam, yang dimana hasil-hasil tambang, hasil-hasil laut mereka ada ambil semua, dan itu berpajak semua apapun itu yang mereka dia mainkan, yang pada akhirnya Lakarambau tersebut tidak suka seperti ini. Jadi memang ada arogansi daripada peran antagonis ini. Dia seorang pengusaha tambang, cuman juga kemudian dia cukup menguasai daerah itu sehingga rakyat tertindas, ya seperti tertindas begitu. Ya muncullah sosok Lakarambau ini yang membelah hak-hak rakyat ini begitu. Oke. Jadi itu dia asal muasalnya kenapa langsung disebut sebagai pahlawan. The hero of Buton ya. Nah, lumayan juga sih pengerjaannya sampai berbulan-bulan itu melibatkan ada berapa personil di dalamnya yang terlibat? Ya, cukup banyak. Banyak ya. Apa yang jelaskan saya? Ya kita mungkin kalau artisnya sendiri mungkin hanya sekitar 25-an atau 30 orang. 40 lebih. 40 lebih ya kita punya artis 40 saja. lebih. Ya. Termasuk dengan cameo. Cuman kemudian melibatkan penduduk atau masyarakat adat itu ada kurang lebih 100 lebih. 100 Wah, iya karena kan apa namanya? Situasinya dalam ini ya pedesaan. Jadi harus warga desa juga warga gitu desa, ya, berperan sebagai warga desa. adat ya kita coba libatkan mereka dan alhamdulillah mereka juga sangat senang bisa terlibat dalam film ini. Yang berperan sebagai Lakarambaunya siapa? Beliau adalah seorang PNS. Dia pegawai Bapas. Oh gitu ya. Iya, Bapas. Namanya Ridho Jail. Oh iya. Nama kerennya itu Ridho Jail. Kalau saya kan SAG. Nama aslinya Pak Hendrawan. Pak Hendrawan ya. Tapi dipanggil-panggil Pak Ridho Jail. Beliau sebagai pemeran utama Lakarambau. Dan masih banyak lagi, termasuk ada beberapa orang lurah yang kami libatkan juga terlibat. Misalnya saja ketua adat Lakina Kadie itu kita libatkan Lurah Batulo, Pak Laude Hamdansa. Kemudian juga ada Lurah Kaisabu yang kita libatkan. Jadi sebenarnya itu bukan kebetulan, tetapi kemudian film itu membutuhkan sosok-sosok yang berkarisma, sehingga kemudian kita coba ini. Kalau untuk pemain utamanya, mereka apakah memang sudah artinya ini bukan hal baru gitu untuk mereka? Mereka sudah memang terbiasa dengan berperan suatu adegan atau mungkin ini baru? Ya kalau pemeran utamanya ini memang sebenarnya sedikit ada pengalaman. Ya macam Pak Dadang yang Lurah Batulo ini, beliau orang dari IKJ, beliau pernah sekolah di IKJ, kemudian juga dia anak teater, kita sama-sama teater dulu di Romantika sejak tahun 81. Kemudian Pak Ridho Jail ini juga dia seorang komedian, dia stand up komedi ya, stand up komedi dia ikuti, jadi sudah biasalah menghadapi orang banyak sehingga kemudian berperan itu tidak menjadi kaku lagi gitu ya. Oke. Tadi ini menarik ya karena Abah ada telepon. Oh oke terputus ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung juga boleh silakan bergabung bersama kami ya pendengar. Ini kita mau sepertinya pendengar kita juga cukup tertarik untuk bergabung bersama kita. Bagi Anda pendengar yang ingin berpartisipasi mau bertanya juga boleh silakan, atau mungkin Anda mau mengapresiasi. Nah bisa menghubungi kami di 0822 59 722994. Oke, ada telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Albert Keraton. Pak Albert, tolong radionya dikecilkan. Volume radionya dikecilkan, terus jaraknya Anda sama radionya agak menjauh gitu supaya tidak feedback. Sudah dimatikan. Oke, mantap. Pak Albert, silakan Pak Albert mau kasih pertanyaan atau mau menanggapi? Ya, jadi ini film kan ada yang
ada bagaimana caranya jika film itu artinya benar dinampakkan ya seperti aslinya begitu. Misalnya suaranya kah, logatnya kah, begitu jadi seperti suara asli. Kan orang-orang dulu itu pintar, seperti dikasih Lakarambau atau siapa dalam tubuh pemeran utama begitu, sehingga dia bergerak, dia berwatak sebagai Lakarambau begitu. Bukan karena misalnya sudah dipelajari dalam sejarah atau bagaimana. Jadi begitu, apa bisa dilaksanakan seperti itu. Yang kemudian kedua ya tentang bahasa yang digunakan. Oke. Apakah bahasa Indonesia kah, bahasa Melayu kah, atau mungkin bahasa Inggris? Karena jika layar lebar itu mungkin yang ke luar negeri mungkin orang pakai bahasa Inggris mungkin atau memang ada bahasa Inggrisnya di bawah. Bagaimana tugas banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam dari Pak Albert ini di Keraton. Ini beliau salah satu pendengar aktif juga. Ya, terima kasih Pak Albert di Jadi Keraton, ini ya. Pertanyaannya pertama tadi soal ini ya, soal apa? pemeran Lakarambau. Pemeran Lakarambau itu gimana caranya dia benar-benar bisa memerankan sebagai pahlawan Buton ini dengan baik. Ada ciri khasnya tidak gitu? Kalau Abah bisa pertama jelaskan. mungkin saya jawab bahwa film ini kemudian bukan mengadopsi Lakarambau ya. Artinya kita tidak mengambil pahlawan Lakarambau sebagai tokoh film di sini. Kebetulan saja di dalam film ini nama sebagai pemeran utamanya ini adalah Lakarambau. Karena semangat dan spirit daripada orang tua Lakarambau ini memang cinta terhadap negerinya, sehingga kemudian anak ini disebut Lakarambau. Karena La Umara ini berpikir bahwa Lakarambau itu adalah sosok pahlawan Buton yang kemudian bisa melawan penjajah Belanda pada waktu itu, sehingga kemudian anak ini dipungut. Anak ini kan kemudian dipungut oleh La Umara dan diberi nama Lakarambau. Oh gitu ceritanya. Adapun mengenai bahasa yang kami gunakan di dalam film ini, kita ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Wolio. Bahasa Wolio, jadi di dalam subtitle nanti di dalam terjemahan itu ada tiga terjemahan. Ada bahasa Wolio diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi ini tetap yang bisa menikmati filmnya bukan hanya orang dalam negeri aja, tapi juga di luar negeri gitu ya. Insya Allah. Karena diaspora Buton itu bukan hanya ada di Indonesia. Diaspora Buton itu ada di mana-mana. Seperti juga lambang kerajaan kita itu adalah nenas. Nenas itu dapat tumbuh di mana-mana. Begitulah sifat daripada orang Buton. Dia bisa hidup di mana saja. Karena walaupun rupanya buruk, tapi insya Allah hatinya manis. Rasanya sehingga manis. Kemudian dia bisa hidup di mana-mana gitu ya. Baik. Kita rupanya buruk apa? Tergantung. Terus juga ini saya bilang menarik tadi karena Abah mengapresiasi gitu ya apa yang dikerjakan oleh Alan dan juga rekan-rekannya, bahwa dengan keterbatasan alat, kemudian juga pokoknya pengerjaannya apa adanya, tapi ingin menghasilkan yang bukan apa adanya gitu ya. Terus apa yang benar-benar paling dirasakan kendala terbesar atau tantangan terbesarnya dalam produksi film ini? Kalau untuk tantangannya itu gimana ya? Banyak ya. Banyak sekali. Saking banyaknya jadi bingung. jadi bingung. Yang pertama adalah mulai dari trouble di lapangan, kayak misalnya talent segala macam. Ya, yang dimana kita kan di sini tidak pakai kontrak di awalnya. Nah, yang dimana mungkin masih ya ada sedikit kayak keterlambatan waktu segala macam. Dan juga para kru juga di sini kita juga terbatas tuh, masing-masing juga ada yang sebagai jobnya, ada yang di audio, ada yang di makeup, ada yang di cameraman, wardrobe dan sebagainya. Kalau untuk keterbatasan pasti ada, tapi itu bisa diselesaikan dengan mudah, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong yang main itu mereka sukarela kah atau ada ucapan terima kasih berbentuk lembaran? Ya, kalau pemain talent semua memang dari awal kita garap ini film, kita panggil teman-teman itu tidak melalui casting. Oke. Ya, hanya kemudian kita coba tawarkan ke teman-teman
Dan memang di dalam film ini kita tidak membuat kontrak, tidak ada pembayaran, memang sukarela, Oh, ikhlas oke. demi negeri. Ha-ha. Waktu itu, waktu itu kita bicara mengenai bahwa pembuatan film ini adalah hasil karya anak muda Bau-Bau, yang kemudian ini menjadi cikal bakal daripada film layar lebar pertama yang akan diproduksi oleh anak muda Bau-Bau gitu ya. Jadi talent-talent itu kita minta mau bergabung, tapi ya kita nggak ada kontrak, nggak ada ucapan terima kasih. Ya kalau kita di lapangan itu ya biasalah, kita saling batung-batungan. Ya kalau macam konsumsi makan dan sebagainya itu ya kita bisa atasi lah. Nah, karena kita baku bantu-bantu di antara teman. Wah, itu juga sebenarnya yang menjadi ciri khasnya orang Buton ya. Iya. Kita kan sama-sama orang Buton, kita sama-sama ingin memajukan daerah ini. Iya, gitu. betul sekali, betul. Jadi meskipun tidak ada yang dibawa pulang nanti ya, tapi setidaknya ada kepuasan gitu. Artinya batin. kita sudah punya karya gitu yang dihasilkan ya. Betul sekali. betul sekali. Oke, wah luar biasa sih. Oke deh, pendengar yang mau bergabung lagi silakan berpartisipasi. Yang mau berikan pertanyaan atau juga tanggapan boleh bergabung bersama kami di jalur telepon ya, pendengar. Ya, 0822 5972 2994. Oke. Ini juga ternyata ada yang masuk pesan WhatsApp kita nih. Iya. Assalamualaikum, saya Ani di stadion. Mau bertanya apa saja kesulitan yang dihadapi saat membuat film ini? Oke. Iya. Oke. Sutradara. Oke. Dari Ani. Apa tadi pertanyaan tadi? Kesulitan yang dihadapi selama Dalam- pembuatan film ini. Oh ya, yang pertama tadi kan sudah jelaskan juga bahwa ya pertama itu dari waktunya talent, kemudian masalah kedua juga apalagi namanya dia apa nih? Kayak Ya. konsumsi segala macam ya, Ya. kayak keterlambatan konsumsi, tidak adanya konsumsi di lapangan. Kemudian Keterbatasan juga anggaran juga ya. keterbatasan anggaran, apapun itu. Peralatan yang Iya, sangat seadanya. sederhana, Iya. seadanya. Walaupun kita memang peralatan yang seadanya, tapi hasil itu yang hasil yang kita hasil dari yang kita buat dari yang peralatan seadanya itu pasti akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Berarti ini memang kesungguhannya yang Memang tantangannya sih banyak sekali. Ya tadi Alan sudah katakan bahwa terutama masalah schedule ya. Pada saat kita sudah ada schedule syuting ya, kadang-kadang ada keterlambatan talent. Ada yang lagi kerja. Ada yang lagi kerja. Karena memang kita punya talent ini dari berbagai disiplin. Oke. Ada yang PNS, ada yang polisi, ada yang dosen. Oh, yang polisi dosen juga Iya, gabung polisi ya. aja ada Dosen. 2 orang kita ya. Polisi 2 orang. 2 orang kita punya talent. Kemudian dosen itu ada 2 orang juga. Kalau Dosen 2 orang juga. Ada 3 orang. Ada Tiga 3 orang. orang. Ada 3 dosen ada yang dari STAI, ada yang dari Unidayan, 2 orang kita ambil. Ya, itu Oke. juga kesulitannya karena ya kadang-kadang masih mengajar, kadang-kadang ya masih ya ada urusan di luar sehingga kemudian memang sutradara mengarahkan itu agak susah. Ya, walaupun sutradara ini dalam pembuatan film itu adalah top leader ya, boleh dikata karena dia yang mengatur schedule, dia yang mengarahkan acting. Oke. Ya, tapi beginilah kami kemudian di lapangan itu selalu kompak dan kekurangan masing-masing selalu kita saling menutupi. Ya, terutama masalah acting. Ya, dan juga yang kesulitan juga keduanya waktu di mana ada sekitaran 70 orang di Baruga. Itu yang dimana itu sangat Di ramai Kasabun. sekali yang kita harus atur, kesulitan yang paling banyak sekali. Iya. Dari yang menarinya, dari yang kasih bunyi gongnya, para figurannya juga ibu-ibu dan orang tua di situ tidak boleh senyum-senyum, tidak boleh tetap di posisi ini posisinya serius ya, di sini posisinya melawan kayak nyeri jadi kayak harus Tapi sabar mereka ngikut juga ya. ya gitu juga alhamdulillah bilang nih Ternyata begini ya Ternyata pembuatan begini. film ya gitu. Oke deh. Ada telepon lagi ya. Oke, kita menyapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dengan siapa? Dengan Bapak Franky Franky. Halo. Pak Franky di mana, Pak? di Lakologo saya. Oh, Franky di oke. Lakologo. Di Bumi Baik, ya? Pak. Silakan, Pak. di bunyi ini Ya. Mau bertanya ini, Mbak.
silakan pertanyaannya. Kira-kira kalau akses gitu Mbak, kira-kira rilisnya kapan ya? Ya. Oke. Kami warga Lakolebo sudah tidak sabar lagi menunggu dan nonton Mbak Rita di kampung. Iya, Oke. iya. Iya. Pak, halo. Iya, Pak Franky sudah nonton teasernya belum? iya, udah nonton Mbak sama keluarga. Iya. Bersama Oh, keluarga dan baru teasernya aja udah sama keluarga ya. Heeh. Iya. untuk nonton ya. Namanya Masalah. kan juga film karya anak bau-bau kan Pak, Iya. kita harus support Terima gitu kasih. Mbak. Terima kasih, Pak. Yang buat Pak Franky penasaran apa? Yang buat saya penasaran itu pertama alur ceritanya, Iya. kedua kebetulan sutradaranya juga kan masih muda. Iya. Ditambah lagi pemerannya yang bertotot itu siapa lagi namanya? Dido Brado, siapa itu? Dido Ridho Jail. Rido Ridho Jail. Ada lupa saya. Ya. Oke. Rido Roma ya? Iya, Ridho Jail, Ridho Jail. Di Roma. Oh, Rido Jail, Rido Roma. Itu penyanyi Pak. Oh iya, Oke. yang dadadam dadaram yang itu yang saya dadadam dadadam dan Oke. Masih sementara editing, dalam proses editing hari ini. Oke. Memang Kita untuk detail. produksinya memang sudah selesai. Editingnya ini memang kita harus memang menginginkan sempurna lah. Artinya kemudian di dalam proses editing ini kita tidak ingin berbuat asal nyambung gitu ya. Kita ingin kemudian ada sinkronisasi mulai dari bahasa, kemudian pengambilan gambar itu, ya itu harus betul-betul Visual sinkron, visual efeknya, soundnya. Ya, tapi jangan ragu Pak Franklin, insya Allah kita akan hadir dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin. Ya. Ya, kami sementara berupaya untuk membuat film ini menjadi sebuah film yang epik, yang kemudian bisa ditonton oleh masyarakat Kota Bau-Bau khususnya, dan umumnya masyarakat diaspora Buton yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Kami juga memang sudah ada beberapa kontak dengan teman-teman diaspora yang ada di Kalimantan, di Maluku, di Jawa dan di Batam. Mereka ingin sekali kemudian film ini bisa dilempar ke daerah mereka, dan mereka tidak berpikir masalah berapa biayanya gitu ya, sehingga teman-teman yang ada diaspora Buton yang ada di Kalimantan maupun di Maluku sana, mereka siap asal betul-betul film ini sudah siap tayang dan film layar lebar akan mereka terima ya. Jadi insya Allah lah Bapak Franklin, dalam waktu dekat kita akan, jadi teaser pertama baru kita keluarkan, teaser pertama. kemudian ada teaser kedua dan ketiga, kemudian kita lanjut dengan trailer. Habis trailer baru kita penayangan. Nanti teaser ketiga baru upcoming teaser premiernya. Targetnya biar Biar tidak. semua orang lihat dulu kan, biar orang semua penasaran gitu. Penasaran dulu. Tapi kalau targetnya kira-kira berapa bulanan tuh? Kalau target paling lama 3 bulan lagi. Paling lama 3 bulan lagi. Oke. Jadi tunggu aja teaser-teaser berikutnya dan Iya. juga trailernya. Nah, ini juga ada yang bergabung via WhatsApp yang memberikan pertanyaan. Selamat sore, saya Afril di Palatiga. Mau bertanya, apa yang memotivasi untuk membuat film ini dan bagaimana tim memotivasi kalangan milenial saat ini untuk mencintai budaya lokal. Oke, jadi ini juga sih sebenarnya yang juga menjadi pertanyaan saya ya. Kan Lakarambau atau Opu Taiko ini adalah sultan yang ke-20. Iya. Nah, 25. Ya. 25. Ya, saya sudah lupa. Kan saya buat kemarin film Balaba. Saat juga sebelum itu film Lakarambau buat di bagian sini tuh Alif yang sebagai pemeran utama di film Balaba. Dia baca Sultan yang nomor 25, Iya, Lakarambau Yupu Taiko. Saya tahu dia urutan keberapa dalam kesultanan. Berarti yang ke-25. Nah, Ya, sebelum-sebelumnya kan ada
24 sultan lainnya gitu. Tapi kenapa nanti Lakarambau ini baru yang apa namanya dari di antara semua sultan ini Lakarambau yang menjadi ininya yang diangkat di film ini. Kenapa bukan yang lain? Seserahkan sama apa? Ya jadi memang kalau semua sultan yang ada di Buton ini ada 38 Ya. sultan walaupun 37 orang. Ya 37 orang karena Sultan Nobuteiko Lakarambau itu 2 kali dia. Oke. Jadi Sultan ke-23 dan kemudian Sultan ke-25. 25 juga. Jadi 2 kali dia naik menjadi sultan. Oke. Jadi tetap 37 orang. Kenapa kita angkat Nobuteiko di dalam film ini? Kalau kita berbicara masalah kesultanan, semua sultan dan raja yang ada di Buton tentu pada waktunya mereka juga punya etos kepahlawanan masing-masing. Ya, jadi semua sama menurut kami. Cuman kemudian di dalam Nobuteiko ini kemudian ada perlawanan terhadap Belanda. Ya. Waktu sebelumnya yang namanya Belanda itu kan kita punya sekutu, sahabat malah boleh dikata. Ya Belanda. Namun mungkin karena sudah ada kesewenangan dengan pihak Belanda seiring dengan waktu perkembangan zaman, Belanda juga mungkin sudah mulai kong kaling kong dengan Kesultanan Buton sehingga kemudian Nobuteiko sebagai sultan waktu itu mengadakan perlawanan. Ya. Begitu mengadakan perlawanan waktu Nobuteiko ke-23 rupanya Sarah tidak setuju dengan itu. Ya kemudian Nobuteiko diasingkan ke Gunung Siontapina. Nah, di sanalah kemudian Nobuteiko diasingkan dan mengangkat Sultan Hamim, Sultan ke-24 dan kemudian Nobuteiko mengadakan perlawanan di Gunung Siontapina. Ya. Dalam perjalanan perlawanan itu kemudian Belanda bisa terusir dan kemudian beliau diangkat kembali menjadi sultan pada saat setelah mengalahkan Belanda. Oke, karena keberhasilan itu kemudian dipercayakan kembali sebagai sultan untuk menjadi yang sultan ke-25. Wah. Oke deh, ini kalau kita berbincang soal budaya panjang terlalu sekali, luas dan terlalu sempit waktu kita ya. Karena kita punya budaya, bayangkan aja dari raja ke kesultanan itu kan waktunya hampir 600 tahun mungkin. Wah. Semua ada ceritanya ya, Budi. Jadi boleh dikata sistem kesultanan kerajaan kita boleh dikata yang paling lama untuk di Indonesia ini ya. Paling lama kan kita punya kesultanan sudah berdiri begitu lama. Gitu. Baik, kita akan lanjut lagi untuk berbincang-bincang soal film Lakarambau. Jadi mungkin yang nonton di Facebook juga yang mendengarkan kami di radio sudah semakin penasaran ya tentang film ini. Tapi kita jeda dulu yang berikut ini. Pendengar tetap bersama kami di Sharing Inspirasi. Ada apa, Pak? Sudah, tunjuk saja. Ayo, balas pukul. Hah? Nggak seru. Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung Kok perceraian. bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku. Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia. Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu, menyadarkan. Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan
Anda kembali bersama kami di Sharing Inspirasi edisi hari ini 7 Maret 2021 bersama tim dari film Lakarambau The Hero of Buton. Nah, jadi untuk Anda yang ingin bergabung, tadi sempat ada deringan telepon yang masuk ya, tapi belum sempat kami sapa. Silakan menghubungi kami kembali di 0821 93 213499 bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan atau juga pertanyaan. Oke deh, kita ke tim lagi nih. Oh iya, udah ada yang telepon. Luar biasa ya, pendengar kita aktif semua hari ini. Halo. Halo. Oke, terputus. Bisa dicoba lagi. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Pak Franco. Oh, yang tadi. Tidak, tadi itu adekku. Lagi. Oh gitu. Oh iya. Ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan. Kan kalau Frankie di Lakologo, saya ini kakaknya di luar rumah. Oh iya. Iya. Apa nih pertanyaannya apa? Oh iya, kebetulan ini kan begini. Kebetulan kan keluarga ini sudah tanya di sini. Keluarga juga teman-teman. Biasa kalau kita kumpul di gede-gede tuh orang tanya-tanya ini kapan itu film Lakarambau itu kapan? Kebetulan kan yang diangkat ini budaya lokal tuh. Jadi teman-teman ini diwakilkan di saya. Kira-kira kita nonton apa itu YouTube bona. Aneh ya. Bioskop kan ngasih tua apa aneh YouTube kan Bali sih. Oke. Ya apa itu? Apa itu Mbak? Ya apa? Ya, itu ya pertanyaannya. Oke, terima kasih kakaknya Frankie. Terima kasih. Oke deh. Baik, jadi ini ketua geng tadi yang nitip pertanyaan. Sudah pada penasaran dengan filmnya. Nontonnya bisa via YouTube atau juga bisa nanti di bioskop di Lipo. Gimana? Ya, kalau untuk saya sih insya Allah mungkin kalau mungkin nanti di layar lebar dulu pertama. Oh, berarti yang duluan di layar lebar dulu. Okay. Dari pihak dari perusahaan dari rumah produksi yang kan kita kan di bawah manajemen juga dari rumah produksi juga. Jadi kita ikut juga arahnya. Tapi kita kan dalam hal ini bahwa kita kan tidak dikontrak apapun itu. Tapi pada saat kalau sudah dikontrak nanti kita juga mungkin bisa juga ada hak juga untuk upload di YouTube apapun itu. Tapi kalau untuk upload di YouTube pasti akan. Kalau itu pasti ya, udah pasti. Cuma yang ininya, yang untuk layar lebarnya yang masih sementara proses. Oke. Jadi pokoknya ditunggu aja lah updateannya ya. Terima kasih mewakili satu kampung tadi. Ngomong-ngomong tadi mudah-mudahan yang sekeluarga tadi udah pada subscribe ini. Jangan sampai belum di-subscribe nanti ketinggalan informasinya. Nama YouTube-nya apa? Alan ASJKG. Oke, Alan ASJKG. Jadi untuk Anda yang mau update informasinya tentang film ini bisa subscribe ya channelnya. Jangan lupa dengan saya. Oh iya, ada saya juga. bisa di Subbreaker ya. Teaser kedua di film itu nanti di channelnya Abah. Oh, saya baru tahu. Oke deh, OTW subscribe deh kalau gitu. Di channel Lena Abah. Iya, channel Lena Abah. Channel Abah. Channel Lena. Channel Lena Abah. Iya. Channel Lena Abah gitu ya. Channelnya Abah maksudnya. Oke. Jadi harus subscribe, wajib dua-duanya ya. Oke deh. Terus juga ini nih soal film ini kan memang kental dengan budaya-budaya yang ingin disampaikan, terus juga semangat dari Opu Taiko yang ingin disalurkan gitu untuk para penonton maupun juga generasi muda. Betul. Kalau dari Abah sendiri nih, karena kan Abah juga budayawan kan, bagaimana Abah melihat kesadaran dari masyarakat kita, anak-anak muda untuk lebih peka lagi
untuk melestarikan budaya yang kita cintai ini? Ya sebenarnya luar biasa sekarang. Kemudian anak-anak muda sejak saya kemudian mencetuskan atau menggagas penggunaan kampurui dan membuat kampurui dari bahan sarung buton. Awalnya kan kita punya kampurui itu bahannya batik. Karena memang ini oleh-oleh dari Jawa yang diambil oleh Raja keempat waktu itu, Tuarade, yang turun ke Jawa mengambil oleh-oleh ya berupa payung kuning, Gambi, Kiwalu Solo-Solo, Kambero Jawa dan sebagainya. Ya termasuk salah satunya adalah kampurui Jawa, ya kampurui yang dari bahan batik. Tapi kemudian tahun 2012, awal 2012 saya sudah coba garap kampurui ini dengan menggunakan sarung tenun buton. Dan alhamdulillah hari ini sudah booming, sudah bisa digunakan oleh semua pihak. Dan sebenarnya awalnya kampurui yang saya buat ini bukan untuk kerana adat. Ya, kalaupun dipakai untuk fashion. Ya untuk fashion aja. Untuk fashion aja dan kemudian untuk memacu pergerakan penenun kita waktu itu. Karena memang waktu itu kita punya penenun seperti mati suri, sudah tidak bisa berproduksi dan sebagainya. Ya sejak tahun 2012 itu kemudian kita coba galang ini tenun ini, sehingga kemudian saya juga kemudian menjadi salah satu yang mengawal daripada Festival Budaya Tua di Buton. Yang kemudian waktu itu kemudian Pak Bupatinya Umar Samiun juga sangat aktif dalam berbudaya, sehingga kemudian dia menetapkan perbub atau peraturan bupati untuk penggunaan sarung buton dan kampurui pada hari Kamis dan Jumat. Nah itulah yang kemudian memicu penenun kita kemudian menggeliat. Dan alhamdulillah para penenun kita bisa hidup lah sampai saat ini. Iya, gitu. Baik, Alan, ini kan filmnya genrenya tentang budaya gitu. Apakah nanti otomatis kalau sudah sukses yang ini pasti akan lebih semangat lagi dong untuk buat yang next karya selanjutnya lagi? Apakah nanti memang fokus ke mengangkat budaya lokal atau mungkin mau coba tantangan yang lain lagi? Kita mau cerita. Coba cerita nih. Jadi setelah film ini kita lagi ada persiapan, yaitu dari persiapan dari praproduksi film Wan Diun Diu. Ada dua. Ada dua film. Wan Diun Diu dengan Humbuni. Ya, film ada dua film. Tadi malam kebetulan kita ada rapat, ada meeting. Tapi soal apa nih? Ya kita coba garap lagi film Wan Diu Diu, Legenda Rakyat Buton. Kemudian ada film budaya kita, yaitu budaya perkawinan. Kita ada 4 macam sistem perkawinan di Buton, yaitu yang pertama Pobaisa, Unjura, Popalaisaka, dan Humbuni. Nah, film Humbuni inilah yang kemudian perlu ditonton oleh masyarakat, perlu ditahu juga bagaimana sih sistem perkawinan Humbuni ini. Nah, inilah yang akan membuat penasaran masyarakat Buton. Nanti kita coba garap itu, dan alhamdulillah tadi malam kita sudah ada kesepakatan, ada 2 film yang kita coba lagi itu buat. 2021. Iya, insyaallah. Ya, sambil kita menyelesaikan film Lakarambau, ini kita garap skenario dan sebagainya, mulai produksi kita sudah mulai. Oke, mau main jadi audio jadi kebarannya namanya Humbuni itu Tapi kayaknya harus suka ikan ya. Audio-nya. Oke deh, karena waktu kita terbatas nih, jadi yang terakhir deh dari Alan atau Abah, kenapa kita harus nonton Lakarambau? Oke, untuk di Buton, karena ini adalah karya pertama film panjang di Buton, yang dimana mengatasnamakan Lakarambau Tutaiko. Ini wajib ditonton, atau mungkin di seluruh pelosok orang Buton maupun di luar orang Buton. Ini juga bisa ditonton apapun itu, bukan cuma orang Buton saja, tapi untuk orang yang dari luar Buton, yang orang Makassar, orang Jakarta, orang Jogja, semuanya di Ambon segala macam, itu harus tonton. Karena bukan bahwa budayanya kita ini adalah kulturnya, budaya kita ini kita masih jaga sampai sekarang.
Karena kita tidak kalah jauh dari Jogja, dari Bali. Kita sama seperti itu. Coba bagaimana cara kita memperlihatkan kita punya budaya sampai terkenal di luar. Oke. Jangan lupa nonton film Lakaran Bau, karena film Lakaran Bau ini adalah film pertama yang akan lebih wow ya, sekelas film The Raid lah, tapi versi lokal budaya. Versi lokalnya. Ya. Oke, Abah singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada calon penonton kita. Ya, saya tentu saja mewajibkan kepada seluruh penonton, terutama diaspora Buton yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, dan khususnya kita orang Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, Kepton khususnya ya, Kepulauan Buton, karena memang Kepton ini adalah satu budaya yang harusnya tidak bisa terpisahkan. Ya, kita berpisah administrasi tapi budaya kita masih tetap satu, yaitu ada budaya Buton. Oleh karenanya film yang digarap oleh anak muda ini saya himbau kepada teman-teman supaya wajib ditonton, karena inilah pertama generasi muda kita membuat film layar lebar, layar panjang dengan durasi 120 menit. 120 menit 2 jam. 2 jam ya. Film panjang dan memang alur ceritanya memang cukup berliku-liku sehingga membuat kita penasaran untuk menontonnya, karena Lakaran Bau sejak bayi kemudian tumbuh dewasa menjadi seorang pahlawan bagi masyarakat kampung itu waktu itu ya. Jadi sehingga kemudian wajiblah kita tonton. Jadi dalam cerita ini kalau mungkin singkat pergi kencing itu sudah lari nih cerita ini. Makanya kita tuh tidak mulai ditebak bagaimana alur dalam cerita ini. Ya, kita tidak bisa ceritakan lebih banyak, nanti orang nggak nonton kalau kita ceritakan karena semua. Ini bukan cuma genre action saja. Di sini ada romantiknya, ada budayanya, ada masalah, ada cerita ke dalam keluarga yang dimana alur bisnisnya juga ada. Jadi semua ada. Pokoknya komplit lah ya, paket komplit nih. Baiklah kalau begitu. Jadi Combo 2 kalau gitu ya. Combo 2. Jadi ditunggu saja filmnya tayangnya pokoknya beberapa bulan ke depan, tapi untuk teasernya akan diselesaikan dalam waktu yang dekat. Jadi jangan lupa untuk subscribe channelnya dua orang di sebelah ini. Dan pesan saya adalah kalau bukan kita yang mendukung karya-karya lokal, siapa lagi? Wow, luar biasa. Oke deh, terima kasih Aslan, terima kasih juga Abang untuk kesempatannya, sukses untuk filmnya. Mudah-mudahan semakin banyak yang tonton nanti ya. Dan juga terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sampai jumpa lagi di minggu depan dalam segmen Sharing Inspirasi. Bravo Reri, keren. RRI Bau-Bau.